Boleh jadi orang bodoh ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia itu malah mengajak orang untuk melakukan caci maki. Boleh jadi orang itu malah mengajak orang itu bermusuhan. Boleh jadi ketika orang klaimnya amar ma'ruf nahi munkar, tetapi isinya justru gibah akbar. Boleh jadi ketika dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia justru malah membuat perpecahan di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, para pecinta media NU Tasikmalaya yang dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala bentuk aktivitas, panjang usia dan dalam kesehatan. Mudah-mudahan kita berharap nikmat ini tetap dicurahkan oleh Allah kepada kita semua dan kita semua diberikan perlindungan, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat media NU, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai program tafsir tematik. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai tafsir tematik dengan menyuguhkan tema tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara amanat risalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan misi dakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan risalah, menyebarkan kebaikan-kebaikan, pesan-pesan ilahiyah. Dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah di antara ibadah yang sangat penting yang menjadi pondasi agama. Untuk itu begitu penting kita sebagai orang-orang yang juga ingin berperan dalam pelaksanaan misi dakwah ini memahami betul bagaimana sebetulnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dari mulai bagaimana hukumnya, bagaimana cara pelaksanaan di lapangnya, dan bagaimana hal-hal yang perlu kita fahami. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai merujuk pada satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 104. Ini adalah di antara ayat yang menjadi argumentasi kuat betapa pentingnya pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam terjemah secara umum dan secara sederhana, kita bisa menerjemahkan ayat ini dengan dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang, sekelompok orang yang berperan dalam misi yad'una ilal khairi, mengajak manusia ke jalan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintah manusia untuk melakukan hal yang ma'ruf dan melarang manusia melakukan apa yang menjadi kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Allah menjadikan kelompok orang-orang tersebut menjadi kelompok orang-orang yang sangat beruntung. Kita akan mulai pada pendalaman
tafsir dari ayat ini. Pertama, di awal ayat Allah menggunakan kalimat wal takun. Ini adalah merupakan sebuah bentuk penekanan terhadap tugas dakwah amar ma'ruf. Artinya bagaimanapun caranya, seakan-akan bisa diilustrasikan dengan bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, haruslah ada, hendaklah ada, wal takun. Orang yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian selanjutnya Allah menggunakan lafaz minkum. Ada huruf min. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain, wa min lit tabaid. Huruf min ini memiliki arti menunjukkan sebagian. Artinya adalah bahwa yang harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu dituntut oleh Allah tidak semua, tetapi sebagian dari kalian. Nah, kita akan masuk pada soal hukum. Bagaimana sebetulnya para ulama memandang bagaimana hukum melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Ternyata beberapa ulama mufassir terlihat berbeda pandangan dalam memutuskan menghukumi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, ada ulama-ulama yang menetapkan bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, hukumnya adalah fardu kifayah. Misalnya dalam kitab tafsir Jalalain ini yang saya pegang, beliau mengomentari li'anna ma dzukira fardu kifayatin, bahwa proses pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Ini dilihat dari sisi ada kalimat min litab'id. Artinya adalah ketika sudah ada kelompok yang melaksanakan itu, maka semua kita bisa tergugur dari dosa. Itu definisi fardu kifayah. Lalu kemudian musannif juga memberikan komentar tambahan. Kenapa hal ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah, tidak melekat kepada setiap orang, karena la yalzamu kullal ummah wa la yaliqu bi kulli ahadin kal jahil, bahwa tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mesti kepada setiap umat, setiap manusia, setiap kita. Dan bahkan ada penegasannya wala yaliqu bikulli ahadin kal jahil. Dan memang petugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak layak dilakukan oleh setiap orang, seperti halnya orang bodoh. Di sini kita bisa mendapatkan kepemahaman bahwa orang bodoh yang tidak faham, yang tidak memiliki ilmu yang cukup luas dalam proses pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, itu tidak layak melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Nah, penjelasan ini lebih jelas diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid, atau sering kita kenal dengan kitab Tafsir Munir. Kata beliau menafsiri ayat ini, wa hadhil umur min furudil kifayah, bahwa tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hukumnya fardu kifayah, di antara hal yang hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Li'annaha la taliqu illa minal alim bil hali wa siyasatin nasi. Karena tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini tidak layak dilakukan kecuali oleh orang-orang
yang sangat paham betul keadaan dan siasat bermasyarakat. Artinya dari penjelasan ini kita harus mampu menangkap bahwa hal yang paling pertama bagi orang-orang, bagi kita yang ingin berperang, yang ingin berperan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu kita harus lebih dulu belajar memahami kondisi dan siasat bermasyarakat. Kenapa seperti itu? Lanjut, Syekh Nawawi mengatakan, hatta la yuqa'u al-ma'mur awil manhi fi ziyadatil fujur. Agar jangan sampai pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar ini justru malah membuat orang yang kita perintah atau orang yang kita larang malah membuat dia bertambah melaksanakan dosa. Karena ini tentu saja berhubungan dengan rasa orang yang kita perintah dan yang kita larang. Kalaulah kita ceroboh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi tidak hanya mendapatkan penolakan dari orang yang kita perintah, atau tidak hanya mendapatkan penolakan dari orang yang kita larang, justru malah berakibat sebaliknya. Orang yang kita perintah, orang yang kita larang, justru malah melakukan hal yang lebih ceroboh. Karena cara yang kita lakukan dalam proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak sesuai dengan selayaknya. Ada komentar menarik dari Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi begini, terkait sifat orang-orang yang bodoh, sifat orang-orang yang awam, sifat orang-orang yang tidak memiliki standar keilmuan. Kata beliau begini, fa innal jahila rubbama da'a ilal batil wa amara bil munkar wa naha 'anil ma'ruf. Terkadang orang bodoh itu bukan malah memerintah pada kebaikan, bukan malah melarang dari melaksanakan kemungkaran, justru sebaliknya. Terkadang orang bodoh karena kebodohannya tidak memiliki ilmu, terkadang akan mengajak orang melakukan kemungkaran atau melarang orang melakukan hal yang ma'ruf. Misalnya begini, karena memang dia bodoh, yang dia tahu hanya ukuran nafsu saja, boleh jadi orang bodoh malah ya sudahlah, ribut saja. Padahal ribut itu hal yang mungkar. Kenapa bisa keluar komentar seperti itu? Karena standarnya bukan keilmuan, tetapi kebodohan, emosi. Boleh jadi orang bodoh ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia itu malah mengajak orang untuk melakukan caci maki. Boleh jadi orang itu malah mengajak orang itu bermusuhan. Boleh jadi ketika orang klaimnya amar ma'ruf nahi munkar, tetapi isinya justru ghibah akbar. Boleh jadi ketika dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia justru malah membuat perpecahan di tengah masyarakat. Boleh jadi ketika dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia mengklaim sedang berdakwah, tetapi justru dia malah mengajak orang untuk saling bertikai, saling menghina, saling memfitnah. Inilah kalaulah kita mendapati ada orang yang mengaku melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi isinya justru malah membuat kemungkaran yang baru, mengajak kita bermusuhan dengan orang lain, mengajak kita menghina orang lain, mengajak kita menyebarkan fitnah, ketahuilah dia adalah orang yang bodoh. Karena kata Syekh Nawawi, cek Syekh Nawawi, jelema bodoh mah kadang-kadang sok ngajak batur ngalaksanakeun kamungkaran. Kadang-kadang sok ngulahkeun batur karena kamarupan. Loh, ada orang yang mau berdamai, ternyata muncul dia, jangan damai. Justru malah diperuncing. Nah ini karakter orang bodoh. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar pantas tidak layak dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena sekali deui kadang-kadang orang yang bodoh itu mengajak orang lain itu justru bukan mengajak pada hal yang ma'ruf, tetapi justru malah mengajak kemungkaran, mengajak permusuhan, mengajak saling fitnah, mengajak merusak ini itu. Karena yang terbalut dalam hati dia bukan keilmuan, tetapi emosi yang meledak-ledak. Satu itu. Bahkan di dalam kitab lain,
Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengomentari dalam kitab Mirqah Su'ud At-Tasdiq, syarah kitab Sulam Taufik. Syekh Nawawi mengatakan, inna kullaman kana qalilal aqli la yasluhu ayyakuna da'iyan ilallah. Anna kullaman kana qalilal aqli la yasluhu ayyakuna da'iyan ilallah. Orang yang memiliki kedangkalan berpikir, orang yang bodoh, jelema nu ponok pikiran anak, jelema nu teu bisa panjang pikiran, orang yang tidak memiliki berpikir dalam dan berpikir panjang, tidak layak menjadi da'iyan ilallah, tidak layak melakukan dakwah Allah. Loh, kenapa? Kunaon make kieu? Karena li'anna alladhi yufsiduhu aksaru minalladhi yuslihuhu. Karena boleh jadi yang tadinya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu untuk membangun kemaslahatan, ketika dilakukan oleh orang yang bodoh, yang dangkal pikirannya, justru yang lebih besar kita dapatkan bukan kemaslahatan, tetapi mafsadat, madarat yang lebih besar. Kenapa? Karena tadi cara yang dilakukan oleh orang-orang yang pendek akal adalah cara yang mungkin malah akan memperbesar masalah, yang mungkin hanya akan menambah mafsadat yang lebih besar, dan bahkan mungkin menghilangkan maslahat yang diharapkan. Itu adalah beberapa komentar para ulama yang berpandangan bahwa hukum dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Lalu kemudian kita akan mencoba melihat pandangan lain. Ada ulama yang berpandangan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu ain, artinya kewajiban kepada setiap kita. Misalnya contoh komentar Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, dalam menafsiri ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104, beliau mengatakan, wal maksudu min hadhil ayah antakuna firqatun minal ummah mutasaddiyatan li hadza sya'ni. Pertama, beliau mengomentari, yang dimaksud dari ayat ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, adalah hendaklah ada, haruslah ada sekelompok orang dari umat yang fokus berperan dalam melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian komentar beliau, wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummah bihasabihi. Walaupun bahwa proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menjadi kewajiban setiap orang bihasabi, tergantung ukuran kemampuannya. Jadi pertama, Ibnu Katsir menunjukkan beliau berpandangan bahwa hukum dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu ain. Artinya kita semua itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dengan catatan bihasabihi, sebagaimana kemampuan kita. Ya, kalaulah kita di antara orang-orang yang memiliki keilmuan, maka kita wajib melaksanakan amar ma'ruf munkar dengan ilmu kita. Kalaulah kita tidak memiliki ilmu, tetapi kita memiliki harta, maka harta kita dijadikan sebagai alat untuk mendorong orang-orang yang sedang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalaulah kita misalnya ilmu tidak punya, harta oge henteu, kumaha atuh carana? Maka apapun yang kita mampu, misalnya kita memiliki tenaga, maka gunakanlah tenaga kita untuk mendukung, mendorong orang-orang yang sedang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekali lagi, walaupun Ibnu Katsir berpandangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu ain, setiap kita wajib, tetapi dengan catatan sesuai kadar kemampuan. Jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia berani melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, misalnya
ceramah, dakwah kemana-mana, ilmu nggak ada, masantren can pernah, sekolah enggak fokus pada bidang itu, hanya ladang viral misalnya atau artis, kemudian dijadikan sebagai pendakwah. Itu nggak baik untuk citra keislaman. Nah, kenapa Ibnu Katsir berpandangan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu ain. Ini didasarkan, diperkuat dengan hadis yang sangat populer kita kenal adalah kama sabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi, barang siapa yang menyaksikan, melihat secara langsung kemungkaran, maka dia memiliki tanggung jawab untuk merubah kemungkaran itu menjadi berubah balik menjadi hal yang ma'ruf, atau berhenti kemungkarannya tidak terlaksana. Caranya pertama bisa dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Walaupun itulah termasuk adhaful iman. Untuk tafsir bagaimana proses merubah dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati, kita akan lanjut dalam sesi kajian tafsir tematik yang selanjutnya. Jadi dalam sesi pertama ini, bagian pertama ini, kita bisa mengambil pemahaman dari tafsir ayat surah Ali Imran ayat 104 bahwa tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah diantara tugas yang sangat penting yang tidak boleh tidak ada, harus dilakukan. Siapa yang harus melakukan? Apakah semua orang? Tidak. Sebagian orang yang dinyatakan mampu, yaitu para ulama yang memiliki keilmuan, alimun bilhal wasiyasatin nas. Jadi tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan, memiliki kecerdasan yang tinggi, yang memiliki pandangan yang panjang dan luas. Tidak boleh pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan oleh orang-orang yang bodoh, karena ditakutkan akibat yang ditimbulkan itu justru bukan malah kemaslahatan. Justru akibat yang ditimbulkan adalah mafsadat, keburukan yang lain, atau mungkin bahkan menghilangkan maslahat yang kita harapkan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.